Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi tentang nuklir magnetic resonance atau NMR, atau di Indonesia akan menjadi resonansi magnetik inti atau RMI. Jadi pada pembahasan kali ini adik-adik sekalian, ya, jika dibandingkan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang AAS, kemudian tentang UV, kemudian juga FTIR, GC, HPLC, semua daripada alat-alat analisis tersebut tidak dapat menganalisis struktur molekul senyawa organik secara komprehensif. Ya. Nah, sedangkan pada NMR ini, ya, lebih canggih dibandingkan alat-alat sebelumnya, yang dimana pada NMR ini kita bisa menganalisis struktur senyawa organik secara utuh, baik dari struktur 2 dimensinya serta struktur 3 dimensi. Bahkan dengan alat ini kita bisa mengkonfirmasi apakah senyawa kita merupakan senyawa kiral atau tidak. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya adik-adik. Oke. NMR sebetulnya merupakan alat yang paling sering digunakan ya pada analisis kimia modern. Kenapa demikian? Poinnya adalah bahwa alat NMR ini dapat menghasilkan atau menentukan ya struktur dari komponen suatu senyawa yang bersumber dari bahan alam ataupun dari sintesis kimiawi, yang dimana NMR ini umumnya menggunakan analisis dengan jenis inti hidrogen dan juga jenis inti karbon. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian modernisasi daripada alat-alat instrumen, itu jenis inti tidak hanya sebatas hidrogen dan karbon, akan tetapi bisa dengan unsur-unsur yang lain seperti nitrogen, kemudian fosfor, kemudian fluor dan lain sebagainya. Akan tetapi sekali lagi ya, NMR ini khususnya digunakan untuk analisis senyawa organik, yang dimana tentunya senyawa organik ini mengandung atom hidrogen dan atom karbon dalam jumlah yang besar, ya. Nah, sehingga dominannya alat NMR ini digunakan untuk analisis senyawa organik dari sekalian. Nah, berikut adalah gambar daripada alat NMR. Nah, gambar di samping merupakan bagian daripada alat-alat yang menunjang analisis NMR, selain daripada komputer ya yang dijadikan sebagai alat untuk analisis ataupun displaynya ya. Nah, NMR ini ada di sekalian, sekali lagi saya konfirmasi bahwa NMR ini menganalisis kerangka karbon dan hidrogen ya yang terdapat di dalam molekul, sehingga umumnya ada dua jenis ya, ada dua jenis untuk melakukan karakterisasi struktur senyawa organik, yaitu HNMR dan juga CNMR. Dari segi namanya saja, HNMR tentunya digunakan untuk menganalisis jumlah atom hidrogen yang terdapat di dalam suatu molekul atau lingkungan hidrogen ya yang terdapat di dalam suatu molekul, serta juga menganalisis jumlah atom karbon dan juga lingkungan atom karbon yang terdapat di dalam suatu molekul.
yang dimana kesemua daripada inti tersebut ya memanfaatkan gelombang radio ya, gelombang radio yang memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan alat-alat yang lainnya seperti UV visible dan sinar X. Nah, sehingga karena frekuensinya lebih rendah, maka energinya itu akan sangat tinggi. Ya, energinya sangat tinggi sehingga kalau semisalkan ada barang-barang ya, barang-barang yang berupa atau barang-barang yang memiliki ya, lebih tepatnya memiliki gelombang radio atau gelombang elektromagnetik ya. Ketika alat ini bekerja ya, barang-barang tersebut dapat terkena radio frekuensinya sehingga menyebabkan alat-alat tersebut menjadi rusak ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi NMR ini adalah suatu alat ya yang dapat menganalisis ya atom hidrogen dan atom karbon yang merupakan alat yang berfungsi untuk mengetahui ya jumlah atom hidrogen dan karbon serta lingkungan ya daripada atom hidrogen dan karbon sehingga menyebabkan kita bisa mengetahui struktur secara utuh. Nah, pada dasarnya alat ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis potongan-potongan ya. Seperti kita menyatukan sebuah puzzle, ada kan potongan-potongan kecil. Begitupun juga alat ini adalah potongan-potongan letak atom karbon, letak atom hidrogen sehingga kita kumpulkan kemudian kita susun sehingga mendapatkan kerangka struktur kimia yang utuh. Jadi seperti itu konsep daripada alat analisis NMR ini.